Halo Santayer semua, semoga sehat sukses selalu. Kali ini Kang Cerita akan review film India yang durasinya hampir 3 jam, yang mengisahkan anak baik jadi bos preman, lalu jadi pelatih tim sepak bola perempuan. Gimana ceritanya? Langsung saja kita cus. கேட்கல சத்தமா Film dimulai di sebuah universitas di mana mahasiswa lagi pada demo. Seorang menteri ingin kampus itu dirubuhkan dan akan direlokasi ke kota lain, tapi mahasiswa menolak. Karena ditolak, akhirnya si menteri marah dan menyuruh orang-orangnya untuk menyamar jadi polisi dan sikat semua pendemo. Datanglah Polpa, polisi palsu, menghajar para pendemo hingga pendemo lari kocar-kacir ke sebuah kampung preman. Ternyata kampung itu dipimpin oleh preman yang paling ditakuti, namanya Michael, dan dia menghajar semua polpa itu. Adegan selanjutnya, semua teman dan saudaranya mau pergi kondangan, tapi nggak mau Michael ikut. Akhirnya mereka berbohong. Kenapa dia nggak boleh ikut? Karena bapak mempelai wanita yang nggak mau ada Michael. Karena sudah 6 kali dia nikahin anak gadisnya, yaitu Angel, selalu gagal kalau ada Michael. Suatu hari, Michael menjemput temannya di stasiun, namanya Katir. Ternyata dia seorang pelatih sepak bola wanita. Lalu Michael mengajak Katir jalan-jalan. Saat mereka berdua jalan-jalan, mobilnya diserang geng motor. Lalu Michael mendidik semua geng motor supaya jadi anak baik. Setelah mendidik semuanya, Michael mau cabut ajak Katir. Ternyata Katir sudah pingsan karena lehernya terluka. Segeralah Michael bawa ke rumah sakit. Selesai operasi, dokter bilang Katir bisa selamat, tapi harus istirahat setahun. Padahal beberapa hari lagi timnya harus bertanding. Kontan saja timnya Katir marah-marah. Gegara Michael, mereka terancam gak jadi bertanding. Mereka usir Michael dan Michael pun cabut. Malam harinya, penasehat tim datang dan Katir pun sudah sadar. Mereka harus temukan pelatih hebat karena waktu tinggal 10 hari. Suatu hal yang tidak mungkin. Lalu Katir bilang, ada, namanya Bigil. Kemudian Katir menceritakan siapa itu Bigil, yaitu seorang kapten di tim bola dia yang sangat jago permainannya.
waktu yang sama, ada seorang preman tua bernama Rayapan mendatangi sarang musuhnya sendiri dan semuanya dikalahkan. Saat Bigil mau pulang ke kampungnya membawa piala, di stasiun ia ketemu cewek yang sedang menghajar beberapa cowok. Ia pun terpana. Tapi yang disayangkan, piala mereka dipakai untuk menghajar cowok-cowok itu hingga penyok-penyok. Marah dong Bigil, minta ganti. Cewek ini namanya Angel. Dia janji besok akan diganti jam 10-an. Adegan selanjutnya, Bigil dipanggil bapaknya yang ternyata bosnya preman tadi. Bapaknya bangga kalau si Bigil jadi anak baik, bukan seperti bapaknya, dan dia harus terus jadi bintang lapangan. Keesokannya, karena jam 10 belum datang juga, si Angel pun didatangin di kampusnya. Minta waktu 10 hari, disitulah mereka berdua mulai jatuh hati. Saat Bigil bersiap ingin tanding, ada polisi datang ke rumahnya memaksa ayahnya ikut. Bigil pun marah, tapi ia dimarahin bapaknya. Kamu anak yang baik, jangan kayak bapak. Pertandingan ini kesempatan untuk Bigil dan timnya jadi timnas. Sedangkan di sisi lain, ayah Bigil lagi rembukan sama polisi dan preman jahat. Babak pertama, Bigil dan tim kalah. Tapi babak kedua, Bigil merebut kemenangan. Di lain sisi, ayahnya yang dilecehkan sama preman jahat menghajar preman tersebut. Di rumah Bigil, setelah mereka dijanjikan akan jadi timnas, ternyata mereka tidak terdaftar. Bahkan Bigil yang hebat pun tidak ada namanya. Melihat kejadian itu, ayahnya langsung mengajak ke kantor pusat Federasi Sepak Bola India. Di kantor pusat, Rayapan ketemu ketua sepak bola bernama Vanakam. Rayapan bertanya, kenapa anaknya tidak terdaftar? Alasannya, karena bapaknya seorang preman, takut nanti pertandingan akan terjadi keributan oleh musuhnya. Tetapi Rayapan memohon, ini tidak ada hubungannya dengan Bigil. Di luar kantor Vanakam, Rayapan bilang ke Bigil, pokoknya beres. Mereka semua terdaftar. Adegan selanjutnya, Bigil dan tim sudah di stasiun, ingin berangkat ke Delhi menjadi timnas. Sempat juga dia mengenalkan pacarnya, si Angel. Saat baru naik kereta, Bigil melihat ayahnya dikeroyok preman jahat. Lalu ia pun lompat dari kereta dan menghajar semua preman. Tapi sayang, ayahnya tewas. Ia pun marah, anak preman pun kabur. Ternyata ini ceritanya Katir tentang Bigil.
Dia menyuruh Katir untuk buat tim sepak bola. Dia yang memilih dan dia yang membiayainya. Dan Katir gak boleh kasih tahu siapapun. Dan si Pak Tua pun merayu Bigil untuk jadi pelatih. Awalnya Bigil gak mau, tapi setelah dirayu Katir, ia pun mau. Saat tim cewek mau berangkat ke Delhi, mereka menunggu siapa kira-kira pelatihnya. Saat tahu pelatihnya adalah seorang preman, mereka kecewa. Tapi apa boleh buat, mereka harus tetap berangkat. Di Delhi, pendaftaran sangat rumit. Tapi sama timnya Bigil, semua beres. Tiba-tiba, malam itu juga Bigil diserang preman di asrama yang membuat federasi harus meng-cancel tim mereka. Saat Bigil memohon agar timnya tidak di-cancel, datanglah Varnakam yang bilang bahwa tim mereka harus tetap ikut. Bigil pun salut sama kebaikannya Varnakam. Esoknya tim Bigil bertanding. Mainnya sangat kacau. Akhirnya tim mereka kalah. Bigil tak dianggap dan mereka semua menyalahkan Bigil. Preman kok jadi pelatih. Kesempatan mereka tinggal satu pertandingan lagi. Keesokan harinya, Bigil menghadap Varnakam. Dia izin mengundurkan diri. Nanti ada yang akan ganti dia. Saat itu pula, anak buah Bigil datang membawa para preman yang menyerang dia di asrama. Ternyata itu anak buahnya Varnakam. Ternyata dulu, waktu ayahnya menghadap Varnakam, dia bilang ke ayahnya, "Wani Piro." Setelah pulang dari kantor itu, Varnakam dihajar sama anak buah ayahnya dan mendaftarkan semua tim anaknya. Makanya sekarang dia balas dendam. Akhirnya Bigil gak jadi mengundurkan diri dan dia bilang ke Varnakam, timkulah yang akan memenangkan pialanya. Terlihat Bigil datang ke tempat latihan. Dia diejek dan diusir sama timnya. Tapi dia tantang balik. 11 orang lawan 1 orang. Dan dia cetak 3 gol, mereka 1 gol. Kalau mereka berhasil, Bigil akan cabut. Kalau Bigil menang, mereka harus nurut. Bigil pun menang. Tugas mereka per orang harus mencetak gol. Setiap nggak bisa masukin, mereka harus lari 10 putaran. Tak satu pun dari mereka berhasil. Saat kapten nendang bisa masuk. Ketika ditanya, kok bisa? Karena ia memikirkan kasihan timnya kalau ia gagal. Itu kuncinya, kata Bigil. Pikirkan tim. Adegan selanjutnya, Bigil berusaha mengajak 2 orang tim kunci yang tidak ikut, yaitu Gayatri dan Anita.
Gayatri karena mau nikah, Anita karena mukanya cacat. Dan tim mereka pun lengkap. Di hari timnya akan bertanding, Bigil malah ditangkap polisi tanpa alasan jelas. Ketika di kantor polisi, Vanakam nelpon bahwa itu semua kerjaan dia, supaya dia nggak bisa datang. Di pertandingan, timnya Bigil mulai kalah karena lawan bermain kasar dan curang. Sedangkan di kantor polisi, Bigil beraksi, lalu ia cabut ke pertandingan. Bigil datang, Vanakam tegang. Melihat kecurangan ini, strateginya adalah menurunkan si gendut Pandiama. Maka dan mereka pun menang. Sehari sebelum final, Fembu dan Tedral menghilang. Lalu ada sebuah mobil yang mengantar Fembu dalam keadaan overdosis dan wajahnya penuh luka. Untuk selamatkan Tedral, Bigil sengaja ditangkap. Malah ia disuntikan cairan narkopi dan Tedral pun mau dihabisi. Karena mereka ingkar janji, semua dikuliti. Pertandingan final pun dimulai. Katir bisa menonton, tapi sayangnya Gayatri cuma jadi cadangan karena hamil muda. Babak pertama semua terpukau karena tim Bigil mainannya kacau beliau. Saat istirahat, Bigil ngamuk-ngamuk, semua direndahin, dibilang kayak bebek lah dan lain-lain. Bahkan Pandiama dibilang cuma bisa makan doang, dasar bebek gendut. Mereka semua marah sama Bigil. Oke santair yang baik, jangan lupa subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Jangan di skip, gimana nasib Vanakam di akhir. Permainan pun imbang. Dilanjut dengan drama adu penalti. Bagaimana dengan Gayatri? Oke santayer, sampai jumpa lagi dalam keadaan sehat, sukses selalu. Bye bye bye.